Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tafid Sofi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2309116048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjadwalan dari CPU, di mana ini ada FCFS, SJF, round robin, dan deadlock di simulator CPU. Lanjut, yang pertama saya akan menjelaskan untuk penjadwalan first come first service, di mana untuk FCFS ini memiliki konsep untuk yang pertama kali proses diinputkan maka itu yang akan dieksekusi. Terus itu penjadwalan ini tuh tidak memperhatikan lamanya waktu proses itu dieksekusi. Terus itu jika proses itu sedang dikerjakan maka harus menyelesaikan dulu, setelah itu dilanjutkan proses lainnya. Terus itu untuk first come first service ini merupakan penjadwalan yang tidak berprioritas dan bersifat non preemptif. Jadi untuk yang non preemptif ini tidak memperhatikan prioritasnya. Lanjut, di sini ada contohnya seperti misal ada proses P1, P2, P3, di mana untuk arrival time-nya atau waktu proses datang itu untuk P3 sendiri P1 itu 3 detik, P2 ini 5, P3 ini 1. Terus untuk burst time-nya yang P1 ini 2, P2 ini 4, P3 ini 2. Nah, jadi kita masukkan di sini di diagram paling bawah ini. Terus itu, nah karena di sini P3 memulai prosesnya itu di 1 detik, jadi di kisaran antara 0 hingga 1 ini tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi proses apa-apa. Lanjut, untuk di detik pertama hingga di detik ketiga ini sedang terjadi pengeksekusian pada proses P3. Dimana kenapa di sini 3? Karena P3 ini membutuhkan waktu 2 detik untuk dieksekusi. Jadi di sini 1 ditambah 2, jadi di sini 3. Jadi proses P3 itu selesai di detik ketiga. Lanjut, setelah dia masuk ke detik ketiga, P1 masuk karena waktu kedatangan P1 ini di detik ketiga. Jadi setelah pengeksekusian P3 langsung masuk ke proses P1. Jadi setelah P1 ini diproses selama 2 detik, jadi 3 ditambah 2, jadi di sini P1 selesai dieksekusi pada detik kelima. Setelah itu, setelah P1 selesai dieksekusi, masuklah P2, karena P2 ini waktu datangnya di detik kelima. Jadi setelah P1 selesai, langsung masuk ke pengeksekusian P2. Nah, untuk P2 ini membutuhkan waktu 4 detik untuk selesai dieksekusi, jadi 5 ditambah 4 jadi 9. Oke, lanjut, ini misal di kehidupan sehari-hari. Di sini ada toko perhiasan. Nah, ini seperti sistem antrian pembelian. Nah, jika pembeli 1 menuju kasir, maka pembeli 2 akan menggantikan posisi 1, pembeli 3 akan menggantikan posisi pembeli 2. Nah, setelah pembeli 1 ini dilayani oleh kasir, maka lanjut pembeli 2 yang akan dilayani oleh kasir, P3 menggantikan posisi pembeli 2. Nah, sehingga antrian selesai. Oke, lanjut untuk penjadwalan CPU untuk bagian sorters job first atau SJF, dimana untuk SJF ini memiliki konsep lebih ke arah pengeksekusian dari sebuah program dengan memperhatikan waktu burst, dan dimana semakin singkat waktu burst dari program maka akan semakin cepat untuk dieksekusi. Dan juga penjadwalan SJF ini bertolak belakang dengan prioritas, dimana jika suatu proses memiliki waktu burst yang lebih tinggi maka akan memiliki prioritas yang lebih rendah. Oke, di sini saya ada contoh misal proses P1, P2, P3 dengan burst time-nya untuk P1 7, P2 itu 2, P3 itu 10. Nah, jadi dilihat dari sini prosesnya. Untuk yang rentan waktu 0 hingga 2 detik di sini mengeksekusi proses 2, di mana karena proses 2 membutuhkan waktu hanya 2 detik untuk dieksekusi. Jadi P2 ini yang terlebih dahulu dieksekusi, dilanjutkan oleh P1.
P1 ini membutuhkan waktu 7 menit untuk dieksekusi. Jadi setelah pengeksekusian P2 masuk ke P1. Di sini untuk waktunya P2 itu membutuhkan waktu 2 detik selesai di detik kedua, dan P1 ini selesai di detik 9 karena ini selesai di 2 ditambah dengan lamanya waktu pengeksekusian 7. Jadi 2 ditambah 9 sama 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dilanjutkan yang terakhir itu ada proses P3, di mana dia membutuhkan waktu paling lama yaitu 10 detik untuk melakukan eksekusi. Jadi di sini setelah P2 P1 dilanjutkan yang terakhir adalah P3. Untuk selesainya P3 dieksekusi itu di detik ke-19. 9 ditambah 10 sama dengan 19. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-hari seperti sekolah. Nah, ini tuh ada sebuah pengujian di mana ada murid 1, murid 2, dan murid 3. Nah, untuk ketiga murid ini memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Bisa di sini P1 memiliki waktu pengerjaan ujian tuh hingga 20 menit, murid kedua 15 menit, murid ketiga 30 menit. Jadi prosesnya murid kedua akan terlebih dahulu mengumpulkan hasil ujiannya karena murid 2 menyelesaikan ujian dalam waktu 15 menit, dan setelah murid 2 mengumpulkan dan diproses oleh guru, maka setelah murid 1 masuk karena dia memiliki waktu ujian kedua terendah setelah murid kedua. Jadi ini murid 1 sudah selesai dalam waktu 20 menit. Setelah itu masuk murid ketiga yang paling terakhir karena dia menyelesaikan waktu ujian paling lama itu 30 menit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penjadwalan round robin, di mana untuk konsep dari round robin ini hampir sama dengan FCFS, hanya saja yang membedakan dari FCFS ini round robin ini bersifat preemptif dan prosesnya yang sedang dieksekusi itu memiliki jatah waktu dari CPU atau quantum time. Nah, untuk round robin itu ada yang sejenis FCFS, terus ada round robin SJF preemptif, ada round robin SJF non preemptif. Sebagai contoh di sini saya punya proses P1, P2, P3 dengan arrival time-nya. Untuk P1 ini 0, P2 ini 1, P3 ini 2. Untuk burst time-nya sendiri P1 ini 5, P2 ini 3, P3 ini 3. Nah, untuk jatah waktu CPU-nya nih sini quantum time-nya ada 2. Jadi untuk prosesnya P1 dari rentan waktu 0 hingga 2 detik ini P1 yang dieksekusi karena dia arrival time-nya 0. Jadi di sini P1 dieksekusi dengan jatah 2 detik. Jadi setelah P1 ini selesai dieksekusi, maka lanjut ke P2. Nah, untuk P1 ini kan dia memiliki burst time-nya itu 5, dan di sini hanya diberikan 2 detik saja. Jadi untuk burst time-nya P1 ini 5 dari 5 dikurangi 2. Jadi P1 ini masih memiliki 3 detik untuk melakukan prosesnya. Jadi setelah P1 masuk ke P2. P2 ini memiliki burst time 3. Jadi setelah P2 ini dieksekusi, maka tadi kan P2 memiliki 3 dikurangi 2, jadi P2 ini tinggal memiliki 1 detik lagi untuk melakukan proses. Setelah habis waktu dari P2 masuk ke P3, dimana P3 ini juga sama seperti yang tadi P1 P2 tadi. P3 ini memiliki burst time 3. Nah, 3 dikurangi 2, jadi tinggal tersisa 1 detik untuk melakukan proses. Setelah P1, P2, P3 melakukan eksekusi, kembali lagi untuk ke P1, dimana P1 tadi ini kan sudah dikurangi 5 dikurangi 2, jadi di sini itu tinggal 3. Jadi untuk P1 yang di selanjutnya ini 3 dikurangi 2
Jadi di sini tinggal 1 detik untuk pengeksekusian. Selanjutnya kembali lagi ke P2 lagi. Nah, P2 tadi kan di awal ini tadi tinggal 1. Nah, jadi di sini pengeksekusiannya itu yang 1 dikurangin. Jadi di sini hanya terjadi pengeksekusian selama 1 detik. Begitu juga dengan P3. P3 tadi juga tinggal 1. Jadi pengeksekusiannya di sini hanya 1 detik. Setelah selesai dari P3 kembali lagi ke P1 karena P1 ini masih memiliki burst time, waktu yang dibutuhkan untuk dieksekusi. Jadi tadi di sini P1-nya itu tinggal 1. Jadi di sini pengeksekusian terakhir. Jadi P1-nya di sini 1. Jadi untuk rentan waktunya itu 2, 4, 6, 8. Ini karena tadi P2-nya tinggal 1, jadi 8 tambah 1 9. Untuk P3-nya kan juga 1, jadi 9 ditambah 10. Untuk P1 yang terakhir juga 1, jadi 10 tambah 1 11. Yang di awal ini 2 karena P1, P2, P3 ini masih memiliki jatah waktu yang lebih dari 2. Jadi di sini 2, 4, 6 dan 8 di sini karena ini P2, P1 juga memiliki jatah lebih dari 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deadlock. Nah, untuk konsep dari deadlock ini terjadi ketika 2 atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang satu sama lain untuk melakukan eksekusi. Jadi untuk deadlock ini hanya dapat dijalankan satu proses. Misal seperti ini. Di sini ada sumber daya 1 untuk R1, terus ada sumber daya 2, terus ada proses 1, proses 2. Nah, di sini sumber daya 1 ini sedang digunakan oleh proses 1. Nah, proses 1 ini dia sedang menunggu sumber daya kedua. Nah, sedangkan untuk sumber daya kedua ini sedang digunakan oleh proses 2. Nah, proses 2 ini sedang menunggu sumber daya 1. Jadi urutannya tuh kayak melingkar gitu, selalu terulang-ulang. Nah, untuk pengimplementasiannya di sini kita misal ini lalu lintas di terusan Panama. Nah, di sini kan ada 6 kapal nih. Dia ingin melewati terusan. Nah, di sini kan di sini pada gambar ini ada 2 kapal yang saling berhadapan. Nah, otomatis jika ingin melewati maka harus ada salah satu yang membukakan jalan untuk kapal lewat. Misal di sini kapal 1 dan kapal 3. Nah, misalnya nih kapal 1 ingin lewat, otomatis kapal 3 ini harus mundur agar kapal 1 bisa lewat. Jadi seperti itu. Modelnya kayak jika ingin menjalankan salah satunya maka yang satunya itu harus kayak dihentikan atau ditutup seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan untuk CPU simulator ya. Pertama, kita masuk ke CPU simulator, lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik bagian compiler. Nah, di sini kita masukkan untuk kode dari programnya. Di sini kita buat program antrian toko. Setelah kita masukkan kodenya, kita klik yang bagian compile, baru kita klik compile. Nah, setelah itu kita run. Di sini kita bisa atur kecepatan untuk runnya. Setelah muncul tampilan untuk CPU runtime-nya, kita klik OK. Lanjut kita masuk ke OSO. Nah, di sini kita bisa atur untuk schedule dari proses. Di sini kita yang pertama untuk first come first serve, di mana
program mana yang proses mana yang pertama kali datang, maka itu yang akan dieksekusi. Jadi kita klik di sini untuk program listnya, kita masukkan P1 dengan priority-nya ini bebas, terus kita langsung create. Lanjut untuk proses P2, di sini priority-nya kita klik 2. Untuk priority-nya bebas. Di sini untuk program 3 langsung kita create new. Nah, setelah itu kita start. Untuk startnya kita juga bisa atur kecepatannya di sini. Setelah semua program telah tereksekusi, kita klik bagian view. Lanjut kita lihat bagian view log. Nah, di sini sudah tertulis P1, P2, P3, di mana proses yang pertama kali dieksekusi yaitu P1, karena P1 ini program yang pertama kali kita inputkan. Jadi P1 dilanjut oleh proses P2, yang terakhir dieksekusi adalah proses P3. Jadi untuk yang first come first serve itu proses mana yang datang terlebih dahulu, maka itu yang akan dieksekusi. Oke, lanjut. Selanjutnya sekarang saya akan melanjutkan untuk schedule bagian sort job first. Nah, di sini untuk SJF ini tuh lebih diperhatikan di bagian di proses untuk bagian arrival delay-nya. Jadi misal kita buat program 1 P1 dengan priority-nya 3, terus ini untuk arrival delay-nya kita checklist. Nah, di sini tuh kita bisa milih untuk waktu ketibanya seperti dari 1 hingga 60. Kita misal milih 5. Baru kita create. Lanjut untuk P2-nya dengan priority yang sama, untuk waktu arrival delay-nya kita ambil 3. Baru kita create. Nah, lanjut untuk yang P3 dengan priority yang sama, dan untuk arrival delay-nya kita pilih 7. Setelah kita buat, nah langsung kita start di bagian OS control. Setelah semua proses telah dieksekusi, kita lihat di bagian view, di bagian view log. Nah, di sini kita lihat untuk yang new schedule untuk sorter job first, di sini untuk pengeksekusian pertama itu dimulai dari proses 2. Kenapa? Karena tadi kita masukkan nilai untuk nilai schedule dari proses 2 itu kita masukkan tadi 3. Terus itu dilanjut dengan proses 1, dimana tadi kita untuk memasukkan arrival delay-nya itu di 5. Yang terakhir itu proses 3 yang dieksekusi, karena tadi kita memasukkan untuk arrival delay-nya itu nilainya 7 detik. Nah, jadi berdasarkan hasilnya di sini bahwa arrival delay itu semakin kecil nilai dari arrival delay-nya, maka akan semakin cepat proses itu dieksekusi. Begitu untuk yang sorters job first. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian deadlock. Di sini kita masuk lagi ke CPU simulator bagian compile. Nah, di sini untuk kodenya kita masukkan di sini program untuk per antrian. Misal sini kita klik antrian 1. Untuk sintaknya sendiri kita menggunakan research.
Untuk weight-nya di sini kita bebas memilih, kita ambil 2. Lanjut, untuk resource selanjutnya itu kita masukkan nilai resource setelah antrian 1. Jadi kita masukkan 2 karena setelah 1 masuk ke antrian 2. Di sini selanjutnya kita klik untuk for n-nya. Ini sama dengan 1, 2, kita ambil 10 aja. Terus kita tulis di sini next dan n. Setelah kita klik untuk syntax ini, kita langsung masuk ke bagian compile. Selanjutnya kita compile. Setelah kita compile, langsung klik bagian yang ini, load in memory. Oke, kode sudah tersimpan di dalam memori. Lanjut, kita compiler lagi. Nah, di sini kita masukkan untuk program antrian kedua. Di sini untuk resource kita ganti 2 karena kita sudah masuk ke bagian kedua. Nah, untuk resource yang di bawah ini kita masukkan resource setelah antrian 2. Jadi di sini kita masukkan 3. Setelah itu di sini kita langsung compile. Masih sama, klik lagi load in memory. Oke, sudah tersimpan. Lanjut ke compiler lagi, masukkan hingga antrian yang diinginkan. Di sini kita masukkan 3 lagi, masih sama. Nah, jika sudah mencapai antrian yang diinginkan untuk bagian resource yang di bawah ini, kita kembalikan lagi ke resource yang pertama kali. Jadi kita masukkan di sini 1. Setelah itu kita compile. Lanjut kita load in memory lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke OS. Nah, di OS ini untuk bagian deadlock itu bisa pilih dari first come first atau short job first atau round robin. Jadi kita pilih yang first come aja. Nah, untuk yang di bagian programnya ini kita klik di nama programnya. Di sini kita klik antrian 1. Di sini kita langsung klik aja create new process. Lanjut seterusnya hingga antrian program name-nya habis. Setelah semua kita sudah masukkan, langsung kita klik start di bagian OS control. Setelah semua program telah tereksekusi, kita klik di bagian view. Kita klik bagian view research. Nah, di sini kenapa warnanya ada yang merah, ada yang hijau? Jadi untuk yang warnanya hijau ini merupakan program yang sedang berjalan. Jadi otomatis untuk deadlock itu sendiri membutuhkan sumber daya lain untuk menjalankan program lainnya. Misal di sini kan program 0 yang sedang berjalan. Kita ini ingin menjalankan program 1. Jadi caranya kita klik bagian rilis untuk program 1-nya. Tunggu dia menghijau. Setelah hijau berarti program R1 ini sudah berjalan. Lanjut untuk program R2-nya lagi kita rilis. Dan semua program sudah berjalan. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.